Shalom Elohim buat Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto yang di dalamnya Roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyamar menjadi manusia. Shalom Elohim buat mempelai Ibu Fei Hamdani yang di dalamnya sudah ada Roh Kudus yang sudah menyamar menjadi manusia. Shalom Elohim para malaikat Tuhan. Shalom Elohim para saksi-saksi Tuhan. Shalom Elohim para mempelai-mempelai Tuhan dan anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Shalom Elohim. Di sini saya kembali bersaksi. Bukan karena kekuatan saya dapat bersaksi pada saat ini, tetapi Tuhan yang menguatkan saya. Ini kelanjutan kesaksian saya sebelumnya yang pesan Tuhan Yesus Kristus untuk saya seperti ini. Setelah saya menerima pesan Tuhan Yesus Kristus untuk saya merasakan damai sukacita bahwa Tuhan itu sangat sayang sama saya. Dan juga pastinya Tuhan sangat menyayangi semua anak-anaknya agar boleh diselamatkan. Tuhan berikan saya 3 ayat firman Tuhan di hati saya. Yang pertama yaitu terdapat pada Yakobus 5 ayat 10. Begini firman Tuhan, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan." Jadi, pesan ini adalah panggilan untuk bersaksi, harus menuruti teladan penderitaan, hidup dengan sabar dan tabah, dan tetap menjaga kekudusan diri dan pertobatan diri agar tetap bersama Tuhan. Tantangan atau masalah atau pergumulan di dalam hidup harus dilalui dan mendekatkan diri, serta setia kepada Tuhan. Dan pesan kedua terdapat pada Matius 8 ayat 13. Ini firman Tuhan, "Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Pesan ini, dia memanggil saya sekali lagi dan berbicara kepada saya, "Kembalilah kepadaku dan yakinlah dengan imanmu, sebab jika engkau percaya dengan imanmu, engkau akan diampuni oleh Allah Bapa, maka engkau akan sembuh. Luka batinmu akan disembuhkan dan engkau akan jadi lahir baru dalam iman." Yang ketiga terdapat pada Ibrani 2 ayat 9. Begini firman Tuhan, "Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia." Pesan ini bagi saya, Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba dalam wujud manusia. Dia 100% ilahi dan dia juga 100% manusia. Dia merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Pengorbanan cinta kasih Tuhan pada manusia debu tanah yang berdosa, buta, tuli, dan telanjang seperti saya ini, agar diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau kita diselamatkan, walaupun kita sudah berkali-kali menyakiti hati Bapa.
Bapa begitu sangat mengasihi kepada kita oleh karena kasih karunia-Nya Ia berikan kepada kita. Jadi ini teguran untuk saya, ini pesan untuk saya agar bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena saya ini manusia hina, manusia berdosa. Tapi saya yakin pesan ini juga untuk semua anak-anak Tuhan, agar sekiranya boleh kembali kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang salah, dan kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, Imam Mahdi, di akhir zaman, yang sudah menyamar menjadi manusia, ada di tengah-tengah kita, karena saat ini adalah hukum penalti yang Tuhan berikan kepada kita karena besar kasih setia-Nya. Oleh karena itu, percayalah, inilah kerinduan Tuhan agar kita kembali kepada-Nya dan bertobat sungguh-sungguh dan diselamatkan. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, marilah kita datang kepada Tuhan, mencari kebenaran, maka semuanya itu akan dibukakan jikalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini juga teguran buat saya agar tetap rendah hati. Ke depan ada kelanjutan kesaksian lagi dari saya. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.